Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Arya Widadana eh, dengan NIM 41122010072. Ingin mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Di sini saya ingin membahas ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada manajemen klaim proyek, yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama ada manajemen klaim proyek, yaitu manajemen klaim merupakan bagian integral dari manajemen proyek yang bertujuan untuk mengelola sumber daya dalam pengajuan klaim yang muncul selama pelaksanaan proyek. Klaim biasanya terjadi ketika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, sehingga mereka berhak atas kompensasi tambahan baik dalam bentuk biaya maupun waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis klaim proyek. Yang pertama ada klaim perubahan lingkup kerja atau scope change claim. Timbul akibat modifikasi desain, spesifikasi, atau ruang lingkup proyek oleh pemilik proyek. Yang kedua ada klaim keterlambatan waktu atau delay claims. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak kontraktor, subkontraktor, atau faktor eksternal dan seperti cuaca. Yang ketiga ada klaim biaya tambahan atau cost claims. Permintaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat perubahan proyek atau kondisi tak terduga. Dan terakhir atau yang keempat ada klaim force majeure. Klaim yang timbul akibat kejadian yang di luar kendali seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi. Selanjutnya ada pembahasan penyebab klaim konstruksi. Yang pertama ada keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran ini yaitu ketidakpastian dalam pembayaran dapat menyebabkan gangguan pada alur kerja. Yang kedua ada perubahan ruang lingkup pekerjaan, yaitu penambahan atau pengurangan pekerjaan yang tidak diatur dalam kontrak. Yang ketiga ada kesalahan desain. Desain yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan. Yang terakhir atau yang keempat ada perubahan kondisi lapangan. Kondisi fisik yang berbeda dari yang diharapkan dalam kontrak. Selanjutnya ada proses pengajuan klaim konstruksi. Ada beberapa tahap dalam proses pengajuan klaim konstruksi, yaitu yang pertama ada identifikasi klaim, yang kedua ada notifikasi klaim, yang ketiga ada pemeriksaan klaim, yang keempat ada dokumentasi klaim, yang yang kelima ada presentasi klaim, dan yang terakhir atau yang keenam ada negosiasi klaim. Berikut adalah metode penyelesaian klaim konstruksi. Ada 3 poin, yaitu yang pertama ada negosiasi langsung antara pemilik proyek dan kontraktor. Yang kedua ada mediasi atau penggunaan mediator untuk membantu kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu ada arbitrase, di mana pihak ketiga akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada pembahasan tentang manfaat manajemen klaim konstruksi. Ada 4 poin yang membahas itu, yaitu yang pertama ada meminimalkan risiko perselisihan berkepanjangan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir atau yang keempat ada memastikan kepatuhan terhadap kontrak. Selanjutnya pembahasan tentang arbitrase. Di sini saya ingin menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase itu adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Istilah ini berasal dari kata Latin yaitu arbitrare atau arbitrare yang berarti kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu seorang seorang atau lebih arbiter untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada tujuan arbitrase. Ada 3 poin yang bahas tentang tujuan arbitrase, yaitu yang pertama ada menyelesaikan sengketa secara efisien dan cepat. Yang kedua ada memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan perjanjian para pihak. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menghindari proses hukum yang panjang di pengadilan.
Berikut membahas tentang ciri-ciri arbitrase. Ada 5 poin yang membahas tentang ciri-ciri arbitrase. Itu untuk poin-poin utamanya yaitu pertama ada sifat final dan mengikat. Yang kedua ada berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan ini antara kesepakatan antar pihak yang terlibat. Yang ketiga ada private dan rahasia. Arbitrase ini bersifat private dan rahasia, ya, yang diketahui hanya ruang lingkup pekerjaan itu saja atau ruang lingkup yang orang-orang tahu saja. Yang keempat ada fleksibilitas proses. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu ada arbiter yang netral. Selanjutnya ada jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase domestik. Penyelesaian sengketa di dalam satu atau penyelesaian sengketa di dalam satu yurisdiksi hukum. Yang kedua ada arbitrase internasional, yaitu penyelesaian singkatnya yaitu sengketa antara pihak dari negara yang berbeda, sering digunakan dalam perdagangan-perdagangan internasional. Arbitrase internasional ini membahas tentang perdagangan internasional yang berskala global. Yang ketiga ada arbitrase ad hoc atau ad hoc. Yaitu menjelaskan tidak terikat pada lembaga arbitrase tertentu. Para pihak menentukan sendiri prosedur arbitrase. Yang terakhir atau yang keempat dari jenis-jenis arbitrase yaitu ada arbitrase institusional. Dilakukan melalui lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI atau BANI. Yang kedua ada International Chamber of Commerce atau ICC. Selanjutnya yang terakhir itu ada Singapore International Arbitration Center atau SIAC. Selanjutnya sini saya ingin bahas tentang proses arbitrase. Ada beberapa proses arbitrase yang perlu dilakukan atau perlu dilaksanakan. Yaitu ada 5. Yang pertama ada pengajuan sengketa. Salah satu pihak mengajukan sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbiter yang telah disepakati. 2. Penunjukan arbiter. Para pihak sepakat memilih arbiter atau arbiter ditunjuk oleh lembaga arbitrase sendiri. Yang ketiga ada sidang arbitrase. Sidang dilakukan untuk mendengar argumen, bukti, dan saksi dari masing-masing pihak. Yang keempat, pemberian putusan. Arbiter arbiter memberikan putusan dalam bentuk award yang bersifat final dan mengikat. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu ada pelaksanaan putusan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan dapat dieksekusi melalui pengadilan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihannya yang pertama adalah cepat dan efisien, biaya relatif terjangkau, kerahasiaan terjamin, dan keahlian arbiter. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu tidak ada banding, biaya awal tinggi, tidak wajib untuk semua kasus. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Eh, Pengertian etika dan engineer adalah seperangkat aturan yang berlandaskan moral, yang mengarahkan perilaku dan keputusan para insinyur dalam menjalankan tugas profesional mereka. Kode etik ini berfungsi untuk melindungi integritas pekerjaan engineering dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Mengapa etika kompetensi dan profesionalisme itu penting? Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan. Klien, masyarakat, dan kolega membutuhkan engineer yang dapat dipercaya. Eh, Sehingga kepercayaan kepada kolega atau antar antar pihak yang terkait itu dapat dipercaya. Yang kedua ada menghindari resiko. Keputusan yang tidak etis dapat menyebabkan kerugian besar baik teknis maupun moral. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada mendorong inovasi. Kompetensi dan profesionalisme mendorong perkembangan teknologi yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada etika dalam engineering. Etika sangat penting dalam dunia engineering karena keputusan yang diambil oleh insinyur dapat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan manusia. Contoh nyatanya yaitu adalah desain jembatan. Jika tidak dirancang dengan benar, dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Oleh karena itu, penerapan etika yang ketat membantu mencegah kegagalan struktural yang dapat merugikan banyak orang. Selanjutnya ada profesionalisme, yaitu dalam engineering mencakup tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas dan menghormati kode etik. Seorang insinyur profesional adalah individu yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sambil menjaga reputasi profesi mereka. Selanjutnya ada kompetensi engineer. Yang pertama ada kemampuan teknis, pengetahuan mendalam di bidang teknik tertentu seperti mekanik, sipil, listrik, atau teknologi informasi.
Yang kedua ada kemampuan problem solving, mampu menganalisis masalah kompleks, mengembangkan solusi inovatif, dan mengimplementasikannya. Yang ketiga ada komunikasi efektif, menyampaikan ide, data, atau hasil penelitian dengan jelas kepada berbagai pemangku kepentingan. Yang terakhir ada peningkatan diri, selalu belajar mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan zaman. Eh, Sekian, terima kasih dari presentasi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.